180,3 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pergeseran klasifikasi akuntansi, di mana sebagian aset lancar dialihkan menjadi aset tidak lancar. Meski demikian, struktur permodalan tetap kokoh dengan ekuitas sebesar 146,7 miliar, naik tipis dari 146,2 miliar di tahun 2023. Ini per 31 Desember 2024. Dari sisi pendapatan, perseroan mengalami penurunan yang cukup tajam pada 26,9 miliar pada tahun 2024, turun 15,9% dibandingkan 2023. Penyebab utamanya adalah daya beli pasar yang melemah, karena di tahun 2024 merupakan tahun pemilu atau politik ya, di mana customer kita yang dari base retailnya itu takut untuk stok lebih, yang biasanya satu toko bisa stok 1 miliar, sekarang masih cuma berani 300-500 juta di tahun 2024 karena adanya pemilu dan ketidakstabilan politik. Lalu meski pendapatan menurun, laba kotor berhasil dijaga dengan angka 10,8 miliar dengan margin kotor yang meningkat dari 37,3% menjadi 39,9%. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan itu sudah tahu dan harus melakukan efisiensi di dalam perseroan itu sendiri dan pengelola biaya bahan baku. Laba bersih tahun berjalan tercatat sebesar 313 juta per 31 Desember 2024, turun 37,8% dari 503 juta pada tahun 2023. Penurunan ini terutama dipicu oleh kenaikan biaya operasional (PLN). Yang kita tahu Menteri ESDM kita melakukan keputusan kementerian ya nomor pada Desember akhir tahun lalu, dan ini mempengaruhi dengan adanya kenaikan tarif listrik secara signifikan. Artinya yang kita tadinya tuh rate-nya 900 menjadi 1.600 Kementerian SDM. Yang khususnya untuk daya di atas 200 kVA yang secara langsung mempengaruhi biaya costing per hour-nya di PT Multi Makro Demindo. Dampak langsung terhadap biaya produksi, menyebabkan peningkatan beban energi listrik perseroan pada kuartal 4 2024 yang tercermin pada laporan laba rugi sebagai bagian dari beban operasional. Penggunaan listrik untuk mesin extrusion, injection, dan pencampuran yang merupakan tulang punggung proses pipa PVC fitting dan produksi turunannya menjadi lebih mahal, sehingga mendorong naiknya HPP di saat 2024. Sehingga pendapatan yang turun dari 9,44% 2023 menjadi 3,56% tahun 2024. Respon kami dengan adanya kenaikan biaya energi adalah optimalisasi jam operasional mesin untuk menghindari penggunaan listrik pada jam yang bukan seharusnya. Yang tadinya kita 7 kali 24 running, sekarang kita harus melakukan yang namanya efisiensi jam. Mungkin kita lebih mengefisiensikan karena ketika produksi pipa extrusion itu dia harus melakukan pemanasan mesin dan itu akan menjadi BS atau waste selama 2 jam pertama. Jadi pipanya itu kalau kita awal buat dia nggak langsung lurus tuh, dia bahasanya tuh meletot belok-belok gitu ya. Tapi makanya kita sudah melakukan di tahun kemarin itu adalah efisiensi jam, pemeliharaan rutin mesin untuk menjaga efisiensi energi, dan evaluasi ulang kontrak pasokan listrik, dan evaluasi diferensiasi supply raw material juga supaya bagus dari sisi raw materialnya. Proyeksi ke depan ini di tahun 2025-nya sudah kita lakukan beberapa. Perseroan akan terus memantau kebijakan tarif energi pemerintah dan menyusun strategi mitigasi jangka panjang. Jadi kita ini punya 2 gardu di perusahaan kita. Yang kita ini kan perusahaan industri, harusnya tarifnya industri, tapi di tahun kemarin kita dikenakan ternyata premium salah satu gardunya. Dan itu kita sudah ajukan ke PLN supaya dua-duanya industri dong, karena tarif yang premium itu merupakan tarif bank atau mall atau gedung-gedung yang lain. Kita sudah melakukan approach terhadap mereka, investasi dalam teknologi hemat energi juga dan mesin dengan konsumsi listrik lebih rendah. Kita juga sempat ke China ya, kita ke China Plus, Tencent, kita mencari alternatif wattage yang sama tapi outputnya 4 kali. Nah, kita sudah ketemu mesinnya. Mungkin dengan investasi mesin tersebut kita bisa mengganti 2 mesin menjadi 1 mesin dengan output listrik yang sama. Lalu pemanfaatan renewable energy seperti panel surya, kita sudah mulai mau pikirkan apakah kita perlu misalnya panel solar panel atau misalnya
genset tambahan untuk diversifikasi listrik kita, penyesuaian harga jual produk secara selektif, dan juga mempertimbangkan daya saing pasar. Lalu pada rasio likuiditas kita X pada itu berada di angka 2,8 kali, turun dari 6,3 kali pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena peningkatan liabilitas jangka panjang sejalan dengan ekspansi usaha, namun masih dalam batas normal, di batas aman di atas 2 kali. Rasio utang terhadap aset juga membaik 0,16 dari sebelumnya 0,19, mencerminkan aset yang lebih banyak dibiayai oleh ekuitas. Lalu pada tahun ini kita juga sudah mengurangi liabilitas kita, yang pada tahun 2022 liabilitas kita itu kan sekitar 20-30 bio, sekarang sudah di bawah 10. Artinya kemampuan perusahaan untuk keep up with the DSCR, ratio liquidity risk-nya dan lain-lain. Dari sisi arus kas, perusahaan menghasilkan arus kas positif sebesar 1 miliar meski laba bersih menurun di tahun 31 Desember 2024. Perusahaan tetap mampu menghasilkan kas dari aktivitas usaha, arus kas investasi menjadi negatif tetapi terkontrol, digunakan untuk pembelian mesin dan pembukaan cabang di Bali. Sedangkan arus kas pendanaan positif 7 miliar berdasarkan penerimaan pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan. Ini di tahun 2024 ya, di tahun sekarang sudah berubah lagi. Strategi keuangan ke depan akan difokuskan pada efisiensi operasional, digitalisasi. Di tahun ini bahkan November 2025 kita mengganti program kita ya. Jadi kita lakukan implementasi, kita udah mulai pakai ERP, tapi masih dalam proses implementasi. Ekspansi pasar terarah, memperluas jangkauan distribusi ke wilayah Indonesia Timur. Ini sudah kita cari channel-channelnya. Sekarang channel kita itu sampai Manado. Dan tentu saja kalau dari manajemen persewaan mengincar bisa ke Halmahera dulu, Ambon, dan kalau bisa sampai Merauke kalau bisa kita jualan. Penguatan modal sendiri, mempertahankan rasio utang yang rendah untuk mengurangi resiko finansial. Resiko finansial ini contohnya seperti call atau misalnya bunga yang tinggi, atau resiko BI melakukan menaikkan interest dan lain-lain. Inovasi produk ramah lingkungan, mengembangkan produk daur ulang dan PVC bebas timbal untuk memenuhi permintaan pasar berkelanjutan. Jadi kita sudah mulai mikir nih, nanti kalau sudah ada carbon footprint atau misalnya kita harus melakukan recycle, perseroan itu siap karena kita berada di industri plastik. Artinya recyclability kita itu 100%. Jadi kalaupun dia jadi barang BS atau barang bekuan, dia itu bisa kita olah lagi. Akan tetapi pengelolaannya sebagus apa itu tergantung dari kita beli mesinnya ke depan, teknologinya seperti apa. Kita selalu mengolah dengan mesin crusher kita. Mesin crusher kita itu dapat mengolah menjadi pelet-pelet baru, pelet-pelet cacahan. Akan tetapi kita butuh di masa depan itu yang mengolah sampai granulator, sampai serbuk. Kalau di China itu dia sekarang sudah sistemnya serbuk, sudah dipisah-pisahin molekulnya. Jadi kita tahu ini isinya PVC atau ini isinya PE atau ini isinya bahan-bahan lainnya. Yang kelima, next. Oke, kita memakai approach SWOT analisis ya. Dalam sesi ini kami akan mengulas resiko, opportunity, kekuatan kita atau kelemahan kita yang dihadapi perusahaan. Oke, di sini kita menampilkan SWOT yang kami percaya dapat memberikan kerangka diagnostik